مبحر في ذكرياتي يسمع النجم شكاتي هل تراني سوف ألقى بعضهم قبل الممات. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, Islam anti dengan perbuatan merusak dan menganjurkan untuk berbuat baik. Islam mendorong umatnya, pengikutnya atau manusia seluruhnya untuk menjalankan misi kebaikan dan menghentikan segala macam bentuk kerusakan. Perbuatan merusak dibenci oleh agama kita, atau yang disebut di dalam bahasa Arabnya al-fasad atau corruption. Perbuatan merusak. Apakah merusak dalam arti yang terbatas, atau perbuatan merusak yang terorganisir, atau perbuatan merusak dalam birokrasi? Ini semuanya perbuatan yang dicela di dalam Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Janganlah engkau menginginkan al-fasad, kerusakan, corruption. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Luar biasa ayat. Ayat ini betul-betul merupakan sebuah deklarasi anti kerusakan. Jadi segala yang namanya perbuatan merusak dalam tataran apapun, itu di dalam agama kita sangat dicela. Jadi kalau sebuah umat yang tumbuh dalam ajaran seperti ini, terbayangkah Anda ada orang Muslim yang menginginkan perbuatan merusak atau sengaja merusak lingkungannya, merusak alam, merusak fisik? Sebenarnya kalau orang yang hidup seperti ini, orang yang sudah keluar dari ajaran Al-Quran Karim, karena ajaran Al-Quran tidak menerima sama sekali yang namanya perbuatan merusak. Nyatanya di dalam hidup kita ini, perbuatan merusak itu ada di sekeliling kita. Mulai yang merusak kesehatan dirinya sendiri. Sebagai contoh perbuatan merokok. Semua kita tahu bahwa merokok itu adalah perbuatan merusak. Minimal yang dirusak adalah kesehatannya sendiri. Orang yang merokok memasukkan racun ke dalam tubuhnya. Kata ahli kimia, dalam sebatang rokok lebih dari 3.000 zat beracun dalam sebatang rokok. Itulah yang masuk ke dalam tubuh, ya, diisap melalui asap. Bahkan kita mengenal ada yang namanya perokok pasif. Orang-orang yang berada di sekitar orang yang merokok, dia ikut kena racun, dia ikut menjadi korban asap rokok Anda. Bahkan kata para ahli kesehatan, bahaya yang dia akan terima lebih parah dari bahaya yang akan didapatkan oleh si perokok aktif, perokok pasif. Jadi bagaimana Anda hidup merusak diri Anda dan merusak diri orang lain, Anda merasakan itu suatu hal yang menyenangkan, bahkan tidak ada beban. Kadang-kadang kita melihat di ruang tertutup yang sudah kadang-kadang jelas-jelas ruangan ber-AC disebutkan dilarang merokok, tetapi tidak sedikit manusia yang masih merokok tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Yang dia perhatikan hanya semata-mata enaknya dirinya. Walaupun kalau dia mau sedikit jujur, dia bertanya kepada ahlinya, ternyata perbuatannya yang merokok itu adalah memasukkan racun ke dalam tubuhnya. Bahkan kalau Anda melihat iklan-iklan rokok, di setiap iklan rokok yang dipasang di jalan-jalan raya itu, di bawahnya itu pasti ada tulisan merokok dapat menyebabkan penyakit jantung, kemudian hipertensi, kemudian mandul dan sebagainya, penyakit-penyakit berbahaya. Sementara di atas peringatan itu iklan rokok besar-besar. Barangkali inilah yang kita sebut dengan iklan munafik. Tetapi yang penting bagi kita, bagaimana menghentikan kerusakan.
Kalau kita mengaku sebagai orang-orang yang taat kepada Allah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak suka kepada orang yang merusak. Begitu seseorang mendengarkan Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan, tentu semua perbuatan yang masuk kategori merusak pasti akan dia hentikan. Apapun perbuatan itu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, perbuatan merusak bertingkat-tingkat. Merusak diri, kesehatan, merusak lingkungan. Kita hidup di tengah lingkungan yang sudah rusak. Asap kendaraan, asap pabrik, industri, limbah industri, limbah pabrik yang dibuang, yang tidak ada kontrolnya. Begitu juga kerusakan yang ada di laut, sampah sisa kimia yang dibuang ke laut, racun, meracuni ikan, meracuni habitat yang ada di laut. Mereka mati, ikan mati bergelimpangan, keracunan. Dan ikan yang keracunan itu dimakan manusia di darat. Manusia memakan racun, akhirnya dia pun ikut keracunan. Dan ini sudah banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Begitu juga makanan-makanan yang ada di sekitar kita yang tidak steril, penuh dengan bibit-bibit penyakit yang akan mematikan pada waktunya. Pewarna, pengawet, ini semuanya adalah merupakan bahan-bahan makanan yang meracuni kesehatan manusia. Zat pewarna. Kadang-kadang kita mendengar zat untuk mewarnai kain atau mewarnai bangunan itu digunakan oleh sementara oknum, dipakai untuk makanan supaya kelihatan indah, merah, menarik. Pengawet, bahkan katanya pengawet mayat, itu dipakai untuk mengawetkan makanan-makanan yang bisa busuk dalam hitungan 1 atau 2 hari. Demi keuntungan, demi mengejar keuntungan sesaat, mereka halalkan segala cara. Penyedap agar terasa makanan itu lezat, begitu kena ke lidah, enak sekali, dan orang pun ketagihan, sehingga orang minta membeli lagi, lebih banyak lagi. Tetapi isinya apa? Racun. Ini semuanya perbuatan merusak, yang kalau seorang muslim mau mendengarkan ayat Allah Ta'ala, pasti mereka akan menghentikan perbuatan-perbuatan tercela itu. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi في ذكرياتي يسمع النجم شكاتي هل تراني سوف ألقى بعضهم قبل الممات